Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iqbal yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan pada kita semuanya kesehatan, keafiatan, kesempatan, kekuatan, yang dengan ini semuanya kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, bisa menghadiri majelis ilmu yang insya Allah ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mohon maaf saya mungkin kepalanya ini enggak bisa kanan kiri terus nih, soalnya banyak yang di pinggir-pinggir nih. Cuma Mas Adam yang di depan ya. Oke. Ini takut masjidnya roboh jadi di senden. Takut masjidnya roboh nggih, Pak? Jadi ditopang supaya enggak jatuh. Nggih. Alhamdulillah. Kita sekarang sudah masuk di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Thalathatun sardun wa wahidun fardun. 3 secara berurutan dan 1 secara sendiri, yaitu bulan Rajab. Intinya kita sekarang di bulan Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari sama-sama kita muliakan bulan ini sebagaimana Allah memuliakannya. Dengan itu insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu merupakan tanda ketakwaan ada di dalam hatinya. Sebaliknya, ketika kita meremehkan, bahkan kita juga tidak memanfaatkan bulan Dzulqa'dah ini dengan sebaiknya, maka kita termasuk orang yang rugi. Sebab Allah larang kita untuk menzalimi diri di bulan Dzulqa'dah khusus dan di bulan-bulan haram secara umum. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zolimi diri kalian di bulan-bulan haram. Menzolimi diri masuknya bapak-bapak, ibu-ibu melakukan pelanggaran syariat. Jadi kalau kita itu melakukan pelanggaran syariat, kita sebenarnya tidak menzolimi Allah. Nggih napa mboten, Pak? Kita misalnya meninggalkan perintah Allah, apakah Allah berkurang kekuasaannya? Apakah ketika kita melakukan taat bertambah kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Allah itu kekuasaannya, kemuliaannya tidak akan bertambah dengan ketaatan kita dan tidak akan berkurang dengan pelanggaran ataupun dosa yang kita lakukan kepada Allah. Makanya ketika seseorang melakukan dosa, pada hakikatnya dia zalimi dirinya sendiri. Karena kita yang akan tanggung jawab kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah jelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zolimi diri kalian di bulan-bulan haram. Zolim ini bukan dipukul-pukul badannya, bukan. Melakukan maksiat. Di bulan-bulan ini Allah larang secara khusus.
Allah tidak menzalimi kita, akan tetapi kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, kata Allah. Orang-orang yang dihukum kelak nanti pada hari kiamat, kata Allah, Allah tidak zalim kepada mereka. Allah adil dalam memutuskan perkara hamba-hambanya. Terus siapa yang zalim? Ya kita sendiri. Makanya di bulan-bulan seperti ini mari kita hidupkan kesadaran kita akan pentingnya kita menjalankan banyak taat pada Allah Subhanahu wa taala, karena pahala di bulan ini insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bisa dilanjut nggih? Oke, ini pembahasan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketika mempelajari hijrah, hijrah itu sekarang sudah jadi tren masa kini. Hijrah kalau dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang maknanya banyak. Tapi kalau kita kerucutkan itu akan muncul dua makna. Ada hijrah secara maknawi, ada memang hijrah secara maddi kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi hijrah secara maddi itu, secara konkret itu sebagaimana hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ada juga yang disebut dengan hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu yang sekarang tren saat-saat ini. Orang-orang yang dulunya kurang baik menjadi baik disebut hijrah. Makanya ada komunitas hijrah. Ini bukan orang-orang imigran, Pak, bukan. Bukan orang-orang yang datang dari jauh kemudian datang ke suatu tempat, sebagaimana pemaknaan hijrah yang ada di zaman Rasulullah SAW. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemaknaan seperti itu. Tapi juga ada hijrah seperti yang saya sampaikan tadi, maknawi. Meninggalkan keburukan itu juga adalah hijrah. Meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik itu juga adalah hijrah. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hijrah man hajaras su. Hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Maka paslah maknanya kalau kita tarik dari hadis ini, bahwa orang-orang zaman sekarang yang dulunya hidup dalam masa kelam ternyata diberikan hidayah oleh Allah. Dia bisa mencicipi manisnya iman, manisnya taat, sehingga dia dikelompokkan sebagai orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, akan tetapi kita di sini tidak membahas hijrah dalam bahasa maknawinya. Kita bahas hijrah memang dalam bahasa yang kita fahami, hijrah yang konkret, yang nyata. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah, yang sudah kita bahas bagaimana perjalanannya, bahwa ketika para sahabat diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, yang tersisa adalah sahabat-sahabat pertama, mereka yang tidak mampu untuk hijrah, mereka yang sakit, ataupun mereka yang memiliki ikatan dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, baik mereka budak ataupun mereka itu adalah masih di bawah naungan kabilah-kabilah Arab pada saat itu, sehingga mereka tidak bisa untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada juga dari beberapa sahabat, yaitu sahabat-sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semisal sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dua sahabat ini belum berhijrah sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi kisahnya ini Sayyidina Abu Bakar itu sempat minta izin sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini sahabat-sahabat sudah pada pergi, saya mau izin, bisa enggak saya hijrah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rislika fa inni arju an yu'dzanali. Sabar. Saya berharap saya juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang izin pertama itu hanya untuk sahabat, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kita catat. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan itu semuanya berdasarkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ini inisiatif dari beliau, itu tidak ada. Memang beliau ini dibimbing langsung oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata-kata atas dasar hawa nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini beda dengan kita, Pak. Kalau kita bicaranya penuh dengan nafsu. Nafsu ini jangan dibayangkan hawa nafsu syahwat, bukan. Bicara dengan nafsu itu apa yang kita sampaikan itu dengan emosi bisa, atau dengan kepentingan-kepentingan. Dia bicara baik, Masya Allah. Yang dia sampaikan adalah misalnya perkataan yang baik, tapi tujuannya menyinggung orang lain. Ada nggak seperti itu? Ada. Yang dia kutip firman Allah, hadis Rasulullah, akan tetapi tujuannya untuk menyakiti orang lain. Ada tidak yang seperti itu? Biasanya suami istri. Suami istri zaman sekarang, Pak, kalau lagi berantem, nanti kalau si istri ini tidak suka sama suaminya, bikin status. Nanti statusnya itu kutipan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis ciri-ciri suami yang tidak baik 1, 2. Wah, repot nih. Ini karena apa? Karena kita bicaranya itu pakai emosi, pakai hawa nafsu. Beda halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu murni, yang beliau sampaikan, yang beliau lakukan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita catat. Makanya beliau tidak langsung ikut hijrah, padahal ya sudah aman kondisi pada saat itu. Tapi beliau menunggu wahyu dari Allah, izin dari Allah, bisa enggak saya itu bisa hijrah bersama para sahabat. Maka setelah mendengar hal itu, sahabat Abu Bakar akhirnya beliau mengurungkan niatnya dan menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, hadirin yang dirahmati Allah, ya ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mulai muncul informasi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Informasi tersebar, akhirnya apa? Orang-orang kafir Quraisy merasa terancam. Wah, ini bahaya ini. Sahabat-sahabatnya sudah hijrah. Ini bosnya, ketuanya juga mau ikut hijrah. Orang-orang kafir Quraisy khawatir. Khawatirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di Madinah itu membangun kekuatan militer lah kalau bahasa sekarang, yang nanti dikhawatirkan bisa menyerang orang-orang kafir Quraisy. Makanya mereka berpikir, gimana ini? Ayo kita rapat dulu. Duduklah mereka di sebuah tempat yang disebut dengan Darun Nadwa, yang tidak ada satu keputusan di Mekah pada saat itu kecuali diputuskan di tempat itu. Mulailah ada usulan-usulan bagaimana kita bisa menghalangi Muhammad ini supaya tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang usulkan ini, ada yang usulkan itu. Pokoknya banyak usulan. Hanya ada satu usulan yang sangat-sangat aneh dan sangat-sangat sadis kalau bahasa kita sekarang ini. Apa itu? Usulan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam riwayat disebutkan bahwa sang pengusul itu ternyata iblis.
Makanya kalau kita lagi rapat Pak, lagi rapat atau apa kira-kira duduk dengan orang kok usulannya ini tidak bagus, ini perlu dikhawatirkan, ini iblis kayaknya. Iblis yang menjelma ini. Enggak. Karena usulannya tidak masuk akal, kok membunuh? Ayo kita bunuh Muhammad. Cara membunuhnya seperti apa? Ya sudah. Setiap dari kabilah ada utusan. Satu pemuda yang kekar, yang kuat, dikasih satu pedang yang tajam, sama-sama di satu waktu mukul Rasulullah SAW. Langsung dibunuh dalam satu waktu. Supaya apa? Supaya kabilahnya Rasulullah SAW ini tidak bisa melawan semua kabilah. Kan sebagaimana yang sudah saya bahas dulu, bahwa di Arab itu ada kabilah-kabilah. Kabilahnya Rasulullah seperti Abdul Manaf, Banu Hashim dan lain sebagainya. Ada kabilah-kabilah yang lain juga di Mekah. Mereka itu berpikir gini, kalau misalnya Rasulullah dibunuh oleh satu orang, maka nanti antara kabilah akan terjadi perang. Tapi kalau misalnya yang membunuh Rasulullah perwakilan dari semua kabilah, kecuali kabilahnya Rasulullah, ini akan lebih aman. Karena satu kabilah tidak bisa melawan semua kabilah. Wah, ini kalau bukan iblis tidak mungkin orang usul kayak gini. Memang iblis sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Akhirnya itulah yang mereka sepakati, kemudian mereka mulai merencanakannya dan mulai mengeksekusinya. Pada malam hari itu dikatakan bahwa mereka sudah berkumpul mengelilingi rumahnya Rasulullah SAW. Hanya saja mereka terlambat. Ternyata informasi mereka ini, apa yang mereka sepakati ini sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah keputusan ada pemberitahuan, ada kebocoran informasi ini, Pak. Padahal ini rahasia negara. Tapi dibocorkan oleh malaikat Jibril, wah kamu sekarang sedang diintai, kamu akan dibunuh malam ini, harus hijrah. Maka setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau langsung menghubungi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bersiap-siap untuk melakukan hijrah. Dan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun langsung mempersiapkan segalanya. Kendaraannya dipersiapkan. Ada 2 onta dipersiapkan, 1 onta untuknya, 1 onta untuk Rasulullah SAW. Persiapan makanan juga ada. Persiapan penjagaan juga sudah ada. Jadi persiapan makanannya itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu beliau delegasikan kepada anak-anaknya. Jadi ada anak-anaknya Rasulullah, anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar, salah satunya namanya Asma. Asma ini tugasnya mengantar makanan kepada Rasulullah SAW dan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mengantar makanan setiap malam. Dan makanan itu kan dulu dengan sekarang beda. Kalau sekarang kita pakai rantang. Oke. Kita pakai rantang. Nasi di bawah, terus lauk pauk di atas. Enak, rapi. Kalau dulu makanannya beda. Ditaruh di wadah, wadahnya itu disebut dengan jarrah. Jarrah itu ya terbuat dari kulit hewan. Terus nanti atasnya itu ada istilahnya apa? Ada yang kebuka lah ini di bagian atasnya ini. Jadi kalau dibawa gini ya bisa tumpah, Pak. Makanya apa yang dilakukan oleh Asma, anaknya Abu Bakar, beliau mengambil selendangnya, kemudian disobek jadi 2, kemudian ditutup mulut dari wadah tersebut supaya makanannya tidak tumpah. Itu yang dilakukan oleh Asma, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Makanya beliau dijuluki dengan Dzatun Nitaqaini, karena selendangnya dibuka kemudian disobek jadi 2 untuk menutupi makanannya Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu berlangsung selama 3 hari. Jadi
singkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, beliau singgah di Gua Thaur. Bagi yang sudah umroh pasti sudah pernah lihat itu. Ada namanya Gua Thaur di atas gunung. Di situ Rasulullah menginap 3 hari, 3 malam. Beliau menginap di situ selama 3 hari. Dan anaknya Abu Bakar yaitu Asma mengantarkan makanan setiap malam ke situ. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, pembantunya Sayyidina Abu Bakar. Pembantunya Sayyidina Abu Bakar ini tugasnya mengembala kambing. Siang hari dia gembalakan kambing di Mekah. Malam hari kambing-kambing ini diarahkan pergi ke Gua Thaur. Supaya apa? Supaya Sayyidina Abu Bakar begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa minum susu kambing. Itu yang diatur oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu apa? Ada juga putra dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdullah. Abdullah ini juga ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi informan. Menjadi informan paham ya? Jasus mata-mata. Jadi apa kabar terbaru, terupdate yang ada di Mekah itu beliau dengarkan. Setelah itu beliau sampaikan pada malam hari kepada Rasulullah, begitu juga pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini sekarang orang-orang Mekah lagi mencari panjenengan. Orang-orang Mekah sekarang lagi ini, semua informasi disampaikan. Itu yang dilakukan oleh putra beliau yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Dan beliau setiap malam menginap menemani Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Sebelum subuh, waktu sahur, beliau pulang ke Mekah. Jadi seakan-akan beliau itu nginap di Mekah. Padahal beliau nginap menemani Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kemudian apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah setelah 3 hari di Gua Thaur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas hijrah langsung ke kota Madinah. Tapi sebelum hijrah ke kota Madinah, beliau itu menyewa penunjuk jalan. Jadi Rasulullah itu menyewa penunjuk jalan. Yang mana penunjuk jalannya ini orang musyrik, belum muslim. Tapi karena kelihatannya ini orang ini aman gitu. Ya ada memang orang itu yang penting dikasih fulus, dikasih uang aman. Nah ini sama ini. Dia pokoknya dikasih uang bisa menunjukkan jalan untuk Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar. Kalau kita tarik garisnya ya, dari kota Mekah ke kota Madinah, kan kalau kita lihat peta itu Mekah terletak di bawah, sedangkan Madinah di atas. Coba sama-sama jenengan bayangkan. Seharusnya perjalanannya itu langsung dari Mekah ke Madinah langsung ke atas. Tapi jalan yang diambil oleh Rasulullah SAW jalan pesisir, jalan pinggir. Kalau sekarang mungkin kota Jeddah. Kota Jeddah itu yang dilewati oleh Rasulullah SAW, sahil. Jadi agak mutar sehingga perjalanannya agak panjang. Oleh karena itu dikatakan permulaan hijrah Rasulullah itu pada tanggal 2 Rabiul Awal. Kemudian beliau itu menginap di Gua Thaur selama 3 hari. Berarti tanggal berapa itu? Tanggal 5 Rabiul Awal. Kemudian sampai ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti perjalanannya panjang, Pak. Kalau kita naik bis sekarang Mekah Madinah 6 jam. 6 jam perjalanan. Kalau naik kereta mungkin 2 jam sampai. Kalau naik kereta cepat itu yang sekarang ada itu. Yang kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan hijrahnya Rasulullah SAW. Memakan waktu 10 hari untuk bisa sampai ke kota
Medina pada saat itu. Ya intinya hadirin yang dirahmati Allah, ada beragam rangkaian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ini yang patut kita ambil pelajaran. Ya, di antaranya disebutkan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat yang paling setia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pilihan, sahabat yang selalu diprioritaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apapun. Termasuk di saat Rasulullah sudah sakit, kaum muslimin kebingungan siapa yang harus jadi imam sholat. Maka diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang jadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang protes. Yang protes siapa? Ya anaknya sendiri, Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ini, ayahku Abu Bakar ini, beliau kalau baca Al-Quran suka menangis. Jadi kalau jadi imam sholat nanti repot. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim udah nangis. Maka diprotes. Tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Ini kata para ulama menjadi isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang akan menggantikannya kelak adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang disampaikan. Termasuk dalam hal ini beliau menjadi temannya Rasulullah SAW di dalam hijrah. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga perbedaan hijrahnya Rasulullah dengan hijrahnya Umar bin Khattab. Kalau kita simak dulu, hijrahnya Umar bin Khattab itu terang-terangan. Nggih napa mboten, Pak? Terang-terangan, berani menantang orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang bisa menghadang saya, silakan hadang. Itu yang dilakukan oleh sahabat Umar. Tapi kenapa Rasulullah saat hijrah diam-diam, sembunyi-sembunyi? Ini muncul pertanyaan. Apakah Sayyiduna Umar lebih berani dari Rasulullah? Atau dalam bahasa lain, apakah Rasulullah itu takut kepada orang-orang kafir Quraisy, sedangkan Sayyidina Umar berani kepada orang-orang Quraisy? Ini pertanyaan demikian muncul. Tapi sebelum kita jawab, kita bilang na'udzubillahi min dzalik. Hasya wa kalla, tidak mungkin Rasulullah itu kalah dari Sayyidina Umar. Rasulullah itu sudah sempurna. Manusia yang paripurna, yang sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apapun, ibadahnya sempurna, interaksinya sempurna, keberaniannya sempurna. Ini kalau kita kaji, bapak-bapak, ibu-ibu, ada kitab khusus membahas tentang kesempurnaannya Rasulullah. Judulnya Muhammad al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna, Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk keberaniannya. Ketika orang-orang kafir Quraisy, bahkan orang-orang Mekah, satu ketika diserang oleh musuh dari luar, semuanya kabur kecuali Rasulullah SAW. Ini sebelum jadi nabi. Memang beliau itu orangnya pemberani. Tapi kenapa pada kasus ini, pada saat hijrah, Rasulullah itu diam-diam, sedangkan Sayyidina Umar itu terang-terangan? Diberikan penjelasan bahwa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu adalah perilaku yang mewakili pribadinya. Saya ulang lagi, Sayyidina Umar hijrahnya terang-terangan. Beliau melakukan itu hanya mewakili pribadinya sebagai seorang muslim, seorang manusia pemberani. Tapi Rasulullah SAW setelah diutus menjadi nabi, menjadi rasul, apapun yang beliau lakukan itu mewakili syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kalau misalnya Sayyidina Umar, Rasulullah mengikuti Sayyidina Umar, keluarnya terang-terangan, takutnya itu jadi syariat. Berarti orang muslim orang muslim penakut itu berdosa. Kalau berhadapan dengan singa harus berani. Berhadapan dengan hal-hal yang membahayakan harus berani. Karena apa? Contohnya Rasulullah SAW. Niki repot nggih, Pak? Repot. Makanya Rasulullah itu semua apa yang beliau lakukan ada perhitungan. Ini yang saya lakukan boleh enggak diikuti oleh umat saya? Yang saya lakukan ini bisa enggak mereka contoh? Itu semuanya diperhitungkan oleh Rasulullah. Jadi bukan karena Rasulullah penakut, bukan. Rasulullah itu sangat pemberani. Akan tetapi beliau adalah musyarri', beliau adalah orang yang mewakili syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan bukan mewakili dirinya saja. Beda dengan Sayyidina Umar. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ya jangan sampai ada anggapan seperti ini yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar lebih hebat, lebih berani, lebih jago, lebih kuat dari Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah lebih dari semuanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli siyar, para ahli sejarah tentang kehebatan dan keunggulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari siapapun itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian pelajaran juga yang bisa kita ambil yaitu amanatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diriwayatkan bahwa sebelum hijrah Rasulullah itu menitipkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib agar beliau jangan dulu hijrah. Karena apa? Karena di dalam rumahnya Rasulullah itu ada barang-barang titipan. Jadi di rumahnya Rasulullah itu ada barang-barang titipan yang mana orang-orang yang menitip sama Rasulullah ini orang-orang kafir Quraisy. Jadi musuh-musuh Rasulullah itu meskipun mereka memusuhi Rasulullah, mereka masih percaya sama Rasulullah. Jadi jenengan bayangkan, satu kota Mekah yang paling amanat itu Rasulullah. Makanya kalau ada barang berharga, kalau zaman sekarang kan kita nitipnya ke bank gitu, Pak. Aman. Di brankas atau di mana. Dulu orang yang dijadikan tempat penitipan barang berharga itu Rasulullah SAW. Bukan hanya kawannya, lawannya juga nitip. Logikanya tidak masuk. Seharusnya kan ya kalau dikatakan ini orang pendusta, pembohong, orang ini mengada-ngada, orang ini penyihir, dukun, semua tuduhan yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada Rasulullah, seharusnya mereka tidak menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah. Tapi buktinya mereka semuanya menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah menyuruh sahabat Ali untuk mengembalikan barang-barang orang-orang musyrik yang dititipkan kepada beliau sebelum sahabat Ali ikut berhijrah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sebagai informasi bapak-bapak, ibu-ibu, sesampainya Rasulullah ke kota Madinah, tepatnya di Kuba. Yang sudah pernah umroh paham ya, ada Masjid Kuba. Nah, di Kuba itu Rasulullah bangun masjid, namanya Masjid Kuba. Saat Rasulullah sampai di Kuba, Sayyidina Ali sampai juga di Kuba. Jadi sebelum sampai di Madinah, sebelum masuk di kota Madinah, Sayyidina Ali itu sudah bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi sudah selesai urusannya, sudah dikembalikan barang-barang itu, titipan-titipan. Akhirnya beliau ikut dengan Rasulullah SAW berhijrah. Ya, semoga kita bisa berangkat lagi untuk haji dan umroh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini masya Allah. Karena masjid yang paling pertama dibangun itu adalah Masjid Kuba. Masjid yang paling pertama dibangun langsung oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Kuba. Yang dikatakan barang siapa yang dari rumahnya berwudu
kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah di Masjid Quba, maka dia seperti umroh bersama dengan Rasulullah SAW pahalanya. Jadi sangat besar sekali. Jadi ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan ini menginspirasi kita semuanya dan menambah semangat juang kita, bahwa Rasulullah SAW kalau beliau ingin nyantai, sebenarnya beliau dikasih kesempatan oleh Allah. Beliau ingin jadi raja, ingin nyaman hidupnya, bisa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau memilih jalan perjuangan agar kita itu bisa mencicipi manisnya iman, bisa merasakan kenikmatan menjalankan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan dan menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, di dalam rumah kita dan lingkungan kita. Insyaallah kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kelak insyaallah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.